Setelah gelar perkara, sepertinya Roy Suryo dan kawan-kawan semakin yakin bahwa ijazah Jokowi palsu. Bahkan saat berikan klarifikasi di depan Bareskrim, dia suruh wartawan tulis bahwa ijazah Jokowi mencotot. Catat aja, ijazahnya Joko Widodo mencotot, ya. Katanya mengaku ahli digital forensik, ternyata ahli sastra, ya. Habis-habisan, ya. Laboratorium forensik Bareskrim terpaksa kami telanjangi. Itulah gambaran bahwa dia takut, dia pengecut, something wrong, ada sesuatu yang salah pada dokumennya itu. Sangat kecewa dengan ketidakdatangan dari Pak Jokowi, ya, yang membawa ijazah katanya asli, katanya lulusan UGM, dan ketidakhadiran pihak UGM juga, yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik, tetapi itu semua tidak dimanfaatkan, sayang sekali, ya. Dan pada kesempatan ini memang kelihatan pihak Dirtipidum itu kalah telak, ya, kalah telak dalam arti bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami dalam monitor. Betapa menakutkan fakta itu kepada Pak Dirtipidum, dan tadi ya kami telanjangilah habis-habisan, ya. Laboratorium forensik Bareskrim terpaksa kami telanjangi, bukan karena kami benci, tetapi kami menginginkan forensik yang bermartabat, independen, tidak diatur, tidak dimanipulasi. Bahkan tidak, Kapolri pun harusnya tidak boleh punya otoritas mengatur hasil dari forensik. Oleh karena itu sebenarnya kalau didengarkan oleh Pak Presiden Prabowo, sebaiknya Pak, lembaga forensik itu harus dikeluarkan dari kepolisian, supaya menjadi lembaga independen yang dipercaya oleh publik. Kalau bisa tiga lembaga, Pak, khusus forensik. Jadi Kapolda, Kapolri, atau atasan-atasan mereka itu tidak bisa mengintervensi, mengatur-ngatur hasil. Ternyata Jokowi tidak hadir, Jokowi tidak membawa juga, apalagi ijazahnya kan tidak hadir. Kuasa hukumnya juga tidak bawa ijazah. Padahal dalam gelar perkara khusus seperti ini yang sangat penting sekali, itu seharusnya hadir Pak Jokowi dengan membawa ijazahnya. Tapi itu tidak. Itulah gambaran bahwa dia takut, dia pengecut, something wrong, ada sesuatu yang salah pada dokumennya itu. Gila, ada satu hal yang sangat konyol tadi disampaikan oleh kuasa hukum mereka. Jadi menurut mereka, ijazah itu bisa dianggap asli kalau UGM sudah menyatakan asli, KPU sudah mengatakan asli. Padahal UGM itu hanya melegalisasi, jadi bukan menyatakan asli. Dan mereka mengatakan, mereka menggunakan analogi yang sangat konyol. Jadi kalau misalnya pemeriksaan jenazah, ya jenazah sudah cukup pakai visum, otopsi selesai, kan nggak perlu ijazah jenazahnya dihadirkan. Nah itu konyol, jenazahnya perlu dihadirkan. Contoh kasus Joshua, ya kan, otopsi bisa salah, visum bisa salah. Maka ini jangankan jenazah, ijazahnya harusnya dihadirkan, dan akan terbukti kalau ijazah dihadirkan itu terbukti. Menganalisa lintasan stempel kok nggak ada, ya, kok nggak ada itu kanal rednya, padahal harusnya stempel pas foto dulu baru stempel. Tetapi kita analisa nggak ada sebaran kanal rednya, ya, babak belur satu. Yang kedua, babak belur juga. Ada deep fake forgery, babak belur juga. Ya, masalah skripsi juga babak belur. Ya. Yang mengatakan, yang disimpulkan secara prematur, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo hanya diraba, dirasakan ada cekungan, disimpulkan hanya hand press dan letter press, dan nggak bisa dijawab hari ini. Saya tadi langsung tembak kepada Pak Dirtipidum, Pak Juandani. Karena Bapak menampilkan ini, yang saya tampilkan ini bukan lagi punyanya PSI. Karena ini yang ditampilkan di Bareskrim. Karena ini yang dianggap resmi, meskipun ini fotokopi, ini lipatan. Teman-teman lihat, 1120. Saya menggunakan 3 ijazah pembanding, dan saya transparan, terbuka. Tidak ditutup-tutupi ijazahnya yang mana. Itu tadi saya tantang, saya challenge. Jadi kalau Bareskrim, Pak Juandani senyum tadi, tolong tampilkan nomor ijazahnya. Ini nomor ijazahnya, 1115. milik Fronojiwo. Saya berani tampilkan ijazahnya untuk pembanding. Jadi kalau Pak Fronojiwo tadi bahkan dikatakan, berani nggak
kalau nanti Pak Pronojiwo dihadirkan, sangat berani ya. 11-15 Pronojiwo, kecuali yang ini. Nah tadi ketika yang ini nggak mau ditampilkan nggak mungkin, karena beliau sudah meninggal ya. Ini Pak Hari Mulyono almarhum 11-16 ya. Ini perhatikan ijazahnya. Kemudian juga Mbak Sri Murtiningsih 11-17. Apa yang penting bagi 3 ijazah ini? Teman-teman semua, sebentar saya buka dulu 11-17 ya. Nah 11-17 saya buka. Ini jelas betul, meskipun ini fotonya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah nomor ijazahnya dan karakter ijazahnya. Sekarang komparasinya, nah ini yang paling penting. Teman-teman semua, lihat pada gambar ini. Di sini kelihatan betul, ini ijazah milik Joko Widodo yang di atas, ijazah Hari Mulyono, Pronojiwo, dan Sri Murtiningsih. Apa yang bisa teman-teman lihat? Perhatikan saja di sini. Ini udah huruf A, ini ada logo. Ijazah nomor 11-17 Sri Murtiningsih, huruf A-nya masuk. Ijazah milik 11-15 Pronojiwo, huruf A-nya juga masuk. Sayang kepotong, ijazahnya milik Hari Mulyono, huruf A-nya juga masuk. Ijazah milik Joko Widodo 11-20, huruf A-nya dalam bahasa Jawa mencotot. Mencotot itu artinya keluar. Jadi tidak identik. Catat saja, ijazahnya Joko Widodo mencotot. Ini tidak benar. Apa iya semua dokumen itu keaslian harus melalui verifikasi mereka dulu? Jadi lebih percaya mana nih? Puslapor atau laboratorium Roy Suryo? Jadi kan seakan-akan harus diperiksa mereka dulu, baru sah. Roy Suryo yakin ijazah Jokowi 99,9% palsu, bawa bukti ke Bareskrim. Pakar telematika Roy Suryo meyakini ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo 99,9% palsu. Kesimpulan ini ia dapatkan setelah menganalisis 2 ijazah Jokowi yang didapatkannya secara digital. Dia membandingkan ijazah pertama yang diunggah oleh politikus PSI, Dian Sandi. Ijazah ini berwarna dan diklaim asli dan Dian Sandi. Sementara ijazah kedua merupakan tampilan fotokopi ijazah Jokowi yang diperlihatkan Bareskrim Polri dalam konferensi pers pada hari Kamis. Roy mengatakan setelah ijazah ini dianalisis menggunakan error level analisis, ijazah Jokowi ini memberikan hasil yang jauh berbeda dengan hasil analisis ijazah dari UGM yang asli. Sebagai pembanding, Roy yang merupakan alumni UGM menganalisis ijazahnya sendiri. Selain itu, ia juga menggunakan teknologi face recognition untuk memeriksa identitas Jokowi melalui foto di ijazah. Ia mengatakan jika dibandingkan dengan foto Jokowi saat ini, hasilnya justru tidak cocok alias tidak match. Selain itu, hal ini baik Roy Suryo maupun ahli dari tim pembela ulama dan aktivis akan menjabarkan sejumlah analisis lagi.